Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat muslim, inilah 5 jenderal perang dalam sejarah Islam yang sangat ditakuti oleh kaum musyrikin. Telah banyak peperangan besar yang mengisi perjalanan dalam sejarah agama Islam. Tentunya, perjalanan panjang itu pun telah dilalui oleh Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya dalam memperjuangkan ajaran agama Islam. Walaupun dulu hanya segelintir orang yang mempercayai Allah Subhanahu wa taala dan ajarannya, Nabi Muhammad SAW pantang menyerah untuk menyebarluaskan ajaran agama Islam, bahkan harus secara sembunyi-sembunyi. Perlahan tapi pasti, orang-orang pun semakin banyak memeluk ajaran agama Islam. Perjuangan Nabi Muhammad SAW dalam menyebarluaskan ajaran Islam mesti melalui banyak rintangan hingga harus menghadapi banyak penolakan sampai terjadinya peperangan. Dalam peperangan yang dilalui, tentu saja Nabi Muhammad SAW telah mempercayai para jenderal sebagai pemimpin perang. Meskipun perjuangan yang dilewati cukup berat, tapi kejayaan Islam akhirnya bisa diraih. Salah satunya karena pemimpin perang yang mumpuni. Walaupun kaum muslim kalah jumlah ketika perang, namun para jenderal lah yang menyusun strategi untuk melawan kaum musyrikin hingga Islam dapat meraih kemenangan. Untuk itu, inilah 5 jenderal perang yang sangat pintar dalam menyusun strategi untuk menghadapi kaum musyrikin dalam sejarah agama Islam. Yang pertama, Khalid bin Walid. Khalid bin Walid yang namanya sudah tidak asing lagi dalam sejarah Islam ini merupakan jenderal perang muslim yang hebat dan tak pernah terkalahkan. Bahkan ia dijuluki sebagai pedang Allah yang terhunus. Dia merupakan sahabat Nabi Muhammad SAW yang sangat ditakuti di medan tempur. Bahkan sebelum memeluk Islam, Khalid bin Walid adalah panglima tempur bagi kaum Quraisy. Telah banyak peperangan yang dipimpinnya seperti penaklukan tanah Arab dan Mesopotamia. Bahkan Khalid bin Walid berhasil meraih kemenangan dalam perang. Salah satunya yaitu Perang Yarmuk. Yang kedua, Salahuddin Ayyubi. Salahuddin Ayyubi seorang jenderal muslim yang satu ini merupakan pendiri dinasti Ayyubiyah yang wilayah kekuasaannya cukup luas, yaitu Mesir, Suriah, Mesopotamia, Hejaz, Yaman, dan sebagai wilayah di Afrika Utara. Dialah Salahuddin Ayyubi. Nama Salahuddin Ayyubi sangat terkenal sebagai seorang pemimpin perang kaum muslim dalam melawan tentara perang salib dan berhasil meraih kemenangan dalam perang tersebut. Sikapnya sebagai pemimpin perang sangatlah memiliki jiwa kesatria yang membuatnya banyak dihormati dan disegani. Yang ketiga, Muhammad Al-Fatih. Jenderal muslim selanjutnya adalah Muhammad Al-Fatih. Dia adalah seorang panglima perang yang berhasil menaklukkan Konstantinopel di usia yang cukup muda, yakni 21 tahun. Muhammad Al-Fatih dikenal sebagai pemimpin perang yang memiliki taktik dan strategi yang hebat dalam menguasai peperangan. Dia pun mendapatkan julukan Sang Penakluk karena kecerdasannya sebagai pemimpin perang pada masa itu. Jenderal panglima perang yang keempat adalah Abi Ubaidah bin Al-Jarrah. Abu Ubaidah termasuk dalam kelompok sahabat Nabi Muhammad SAW yang masuk Islam. Dirinya memeluk Islam atas ajakan Abu Bakar Asy-Syiddiq tepat sehari Abu Bakar masuk Islam. Ia pernah bergabung dalam perang Badar di mana saat itu ia harus menghadapi ayahnya sendiri, Abdullah ibnu Al-Jarrah, yang berada di pihak kaum Quraisy.
Bahkan ia harus membunuh kemusyrikan yang bersemayam dalam pribadi ayahnya. Sosok Abu Ubaidah mendapatkan gelar sebagai orang kuat yang terpercaya oleh Nabi Muhammad SAW. Yang kelima, Sa'ad bin Abi Waqqas. Sosok panglima perang hebat dalam memerdekakan agama Islam yang terakhir adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Dalam sejarah Islam, terutama sebagai panglima perang, ia memiliki keahlian memanah. Sa'ad bin Abi Waqqas dikenal sebagai pemimpin perang legendaris antara kaum muslim dan Persia Majusi, dikenal sebagai Perang Qadisiyah. Dalam perang tersebut, kaum muslim mesti berperang melawan 100.000 pasukan, sedangkan itu kaum muslim hanya berjumlah 3.000 orang. Namun, Sa'ad bin Abi Waqqas berhasil memetik kemenangan dalam perang tersebut atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sedikit kisah singkat kelima jenderal panglima perang muslim yang hebat dan sangat mumpuni dalam menyusun strategi dalam menghadapi lawan, sehingga kaum muslim dapat meraih kemenangan dalam perang yang dipimpin oleh mereka. Semoga dengan tambahnya ilmu pengetahuan sejarah Islam, kita bisa meneruskan perjuangan-perjuangan panglima perang muslim tersebut, sehingga kita bisa menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.